Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jetul Jana dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari virus COVID-19 dan juga peran kami sebagai siswa-siswi madrasah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, sebelum itu saya akan memberitahukan dulu mengenai pengertiannya. Oke, jadi COVID-19 tersebut itu adalah penyakit karena infeksi dari virus. Nah, virus yang dimaksud itu adalah virus coronanya, begitu. Nah, virus tersebut itu sudah tidak disebut lagi sebagai wabah, melainkan pandemi. Nah, wabah itu adalah penyakit yang sifatnya itu nasional aja, bersifat nasional di suatu negara. Sedangkan pandemi itu adalah penyakit gitu ya, atau virus yang sudah internasional gitu skalanya. Nah, COVID-19 tersebut itu berasal dari Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Makanya dinamakan COVID-19 yang maksudnya dari 19 itu adalah 2019. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penyebabnya. Nah, penyebabnya ini pertama itu adalah karena terkena cairan tubuh dari si penderita gitu ya. Kemudian cairan tubuhnya seperti tadi ya, air liur gitu ya. Kemudian cairan ketika dia flu gitu ya. Nah, kemudian setelah kita terkena cairan tadi, kita itu menyentuh mata, hidung, mulut, sehingga virus tersebut tuh gampang masuk ke dalam tubuh kita, begitu. Nah, kemudian ada juga ketika kita kontak dengan jarak dekat dengan penderita tersebut. Nah, gejala yang terjadi itu umumnya adalah terjadi atau demam gitu ya, lebih dari 38 derajat Celcius. Kenapa? Karena suhu normal manusia itu adalah 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, kemudian itu adalah batuk dan juga ada sesak napas. Nah, COVID-19 tersebut itu bisa punya beberapa gejala, punya perbedaan gejala di setiap orang. Ada yang parah, ringan, dan juga ada yang tidak ada. Nah, yang berat ini itu biasanya terjadi di usia-usia lansia yang sistem imunnya tuh sudah mulai lemah gitu ya. Bisa terjadi komplikasi yaitu pneumonia. Nah, kalau yang ringan itu masih bisa. Nah, kemudian yang tidak ada gitu ya, tanda-tandanya, gejalanya itu berarti sistem imunnya yang bagus gitu. Nah, kemudian kalau misalnya seseorang telah terkena virus tersebut gitu ya, maka orang tersebut bisa juga mengalami kematian apabila tubuhnya mengalami komplikasi, contohnya itu kanker, contohnya sebelumnya terkena kanker paru-paru gitu. Bisa berbahaya juga untuk ibu hamil gitu ya. Jadi tetap waspada. Nah, kemudian peran dari siswa-siswi gitu ya untuk siswa-siswi madrasah untuk mencegah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini sebenarnya hampir sama dengan yang lainnya secara umum, yaitu cara mencegahnya. Yaitu pertama adalah berdiam diri di rumah. Nah, sebagai siswa-siswi madrasah, kita itu tetap berada di rumah karena kita akan mendapatkan pelajaran, kita akan belajar dari rumah, itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada dan disediakan. Oke. Nah, cara mencegahnya itu adalah melakukan physical distancing gitu ya, atau social distancing. Yang maksudnya adalah kita itu 1,5 meter dengan seseorang gitu. Kemudian gunakan masker apabila kita sangat mendesak ingin keluar rumah. Kemudian cara mencegah yang lainnya adalah dengan cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir atau hand sanitizer dengan alkohol yang tinggi gitu ya. Kemudian juga tingkatkan daya tahan tubuh dengan cara rutin olahraga dan juga pola makan yang sehat gitu ya. Walaupun di rumah tetap harus pola makannya sehat gitu ya. Kemudian tutup mulut menggunakan dan hidung menggunakan tisu ketika batuk dan juga pilek. Kemudian jangan menyentuh tadi wajah, khususnya mata, hidung dan juga mulut, karena memang virus atau penyakit ini nih belum ada vaksinnya. Jadi kita perlu waspada gitu ya, tidak boleh panik, dan lakukan aktivitas produktif lainnya gitu. Jadi sebagai siswa-siswi madrasah gitu, sudah sepatutnya kita untuk menyebarkan apa yang kita tahu, informasi yang kita tahu kepada orang lain, khususnya keluarga yang ada di rumah, demi keselamatan bersama.
Nah, jangan lupa untuk update selalu info mengenai penyakit ini atau virus ini di bisa di blog manapun ya, tinggal di search aja di Google ya. Nah, sekian dari saya, semoga membantu. Jadi teman-teman tetap di rumah, lakukan aktivitas yang bermanfaat, produktif, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.